Alhamdulillah ini kita sudah lewat Balai Kota Depok ke Masjid Al-Barkah ITC sama Ustaz Syafi'i. Alhamdulillah diantar nih karena Kang Dang ternyata dadakan lagi ke Jakarta, jadi kita sama Ustaz Syafi'i diantar ITC Depok. Masuk aja ya. Jadi ITC Depok. Mana motor? Depan. Bang, Masjid Al-Barkah mana ya? Masjid. Oh, atas. Ya, makasih. Oh, ini. Kanan, kanan. Kanan, Tan. Iyalah. Bukan ya, atas mah. Hah? Mana tadi kanan ya? Kanan ini. Masjid mana ya, kan? Kita kesana dulu. Di atas, Hah? Di bawah sih. Hah? Di bawah sih. Itu di bawah ya? Di bawah kayaknya, Tat. Dari sini yang di bawah. Oh itu Tat, di bawah Tat, kita situ. Putar balik aja. Oh, ada mobil. Putar balik aja. Mas, Masjid Al-Barkah mana? putar lagi ya? Oh, bawah ya. Jadi kemana lagi? Oh, sini nih. Putar langsung bawah. Iya. Ke kiri. Oh iya, makasih. Ini? Iya. Ini? Itu depan. Langsung sini? Oh, benar. Oke. Iya kan di bawah. Parkiran mobil. Ini bentok aja kepala nih. Agak lah. Oh, enggak. Mobilnya kagak. Dekat yang pendek. Mana masjid? Kita juga dekat masjid aja. Ini masjid di sini nih. Ini Hah? masjid. Ini masjid. Bukan. Ini masjid. Tuh, di bawah. Di sini ada dulu nggak usah pakai itu. Ini masih dalam tuh. Di situ. Oh iya benar. Ya Allah, saya apal gitu. Oh iya, kita lepas. Oh, saya lewat sono soalnya. Siap nyampe. Ya, bismillah. Kita di Al-Mumin Base Camp. Ayo, Tat. Kita menuju Base Camp Al-Mumin. Ya. Mana, Kei? Aplus Nah, videoin Kei. dan kelamaan barakallah. Berkah. Amin. Sehat. Ya, barakallah. Amin. Nah, video lagi nih. Ini juga sesepuh nih. Sesepuh yang lama menghilang dari Depok. Iya. Ini tugas ini. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, hati-hati, Kei. Alhamdulillah. Ustaz Adi Mulia. Ayo kita. Kayak nyari kodok, wih. Assalamualaikum. Sehat. Nah, ini kita pantun dulu. Masih ada kan? Pak, saya berobat tuh. Pantun. Mana pantunnya? Itu enggak, itu. Salah. Mana? Nah, antumnya biar kelihatan. Oh, Nah, Mana dia? nah. Yuk pantunin. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Margonda datang ke Bungur. Nah, kita bukan nyari janda, tapi nyari bawa umur. kita bukan nyari janda karena takut kurang umur. Takut itu. Buah kentang, buah kemiri. Cakep. Buah kentangnya matang ini cacah. Cakep. Selamat datang Syekh Ade Mulia dan Syekh Syafi'i. Alhamdulillah. Semoga kedatangan menjadi berkah. Alhamdulillah. Itu pantun hebat sudah. Pantun hebat sudah. Kalah kita pantunnya. Ustaz Adi pantun. Hah? Yuk. Naik kuda jangan pakai robot. Iya. Saya sini mau berobat. Salah berobot. Jadi berobat tuh, bukan berobat. Ada saudara kita. Ada ketua DM nih. Enggak lihat. Ada ketua, ada Ustaz Didi. Ada Ustaz Didi pantun, Ustaz Didi. Ada bisa pantun. Biar berkah. Ada ketua DMI. Ketua DMI Waduh. ketua DMI. Ada Gus juga nih. Ketua DMI nih. Aduh, ketua Masjid Al-Qawi. Iya, Al-Qawi benar. Alhamdulillah. Siap. Ada Ustaz Cece kedua. Sehat kedua. Ketua sama ketua ketemu dah. Bayangin dia, Pak. Tadi anak diimamin sama pengurus MUI kota. Ini Ustaz Sapi suruh jadi imam. Nah, maksudnya. Iya, dadakan saya suruh jadi imam. Ini imam dadakan. Imam dadakan. Ya. Atau rasa?
Alhamdulillah akhirnya makan kita di base camp Al-Mumin ya. Kita masih disiapin sama Ustaz Sarin nih, saudara kita nih. Ustaz Adi nggak kebagian, Ustaz Cece nggak kebagian. Kita berdua nih. Nasi goreng telur arik-arik. Alhamdulillah. Aneh cobain nggak berasa. Oh, kita makannya pakai kerupuk rice pop, enak banget nih garing nih. Insya Allah dari Al-Mumin akan nyampe ke Masjid Zikir nih. ada pantun dadakan nggak? Buat kumpulan kita Jumat ini ada pantun dadakannya nih. Setelah Inggris kalah lawan Argentina. Kalah Argentina sama Spanyol final. Kalah gitu nah. Tanggal berapa? Oh, secece Argentina ya? Tanggal 20 Juli. Ustaz Alian malam Senin, Ustaz Alian ngajakin final di rumah mana? Katanya antum udah dikasih tahu Ustaz Alian. Iya, tanggal 20, tanggal 19 ya. Tanggal 20 malam Senin katanya Ustaz. 34. Malam Senin ya. Malam Senin. Jam 2. Ustaz Didi luar biasa. Kalau nyurangin Mesir nggak masuk. Nah, ini kita ngobrol masalah bola dulu lah. Lagi diskusi hikmah. Tiba-tiba ada yang datang mau balik kondang kita ya dari Depok. Ustadz Hasanuddin yang saya ingin minta klarifikasi karena keluar dari grup Majelis Zikir ya. Alasannya apa? HP-nya ngehang. Oh, HP-nya hang, HP Samsung lipat masa ngehang. Samsungnya sering lipat-lipat nih. Harus masuk lagi nih. Karena kita Masukin lagi ya. Hah? Masukin lagi kayaknya. Belum. Udah ada masukin lagi? Belum ah. Masukin lagi kayaknya. Soalnya ada pantun buat orang yang keluar grup Majelis Zikir. Pantun dadakan. Ustadz Hasanuddin keluar grup Majelis Zikir. Padahal Samsungnya, HP-nya Samsung lipat. Nah, lanjut. Hasanuddin. Keluar Majelis Zikir. Padahal HP-nya Samsung lipat. Mungkin dia lagi banyak berpikir sehingga tidak sempat. Cakep. Pantun dadakan meneruskan. Iya, tapi pas banget kan. Emang berpikir tidak sempat. Mohon. Ada bangunan juga. Apa di bagian ini? Dari Masjid Al-Mumin dan Sasarin buat Majelis Zikir. Amin. Mudah-mudahan berkah ya sembilan tamu-tamu. Pantun tutup. Buah melati, buah kecipir. Cakep. Buah dibelah dan dididik. Cakep. Terima kasih mudah-mudahan mampir. Alhamdulillah. Semoga berkah, enteng rezeki. Amin. Alhamdulillah. Insya Allah hari Ahad ya kita posting lagi di Konfes Nurul Huda dengan guru pantun dan tim. Insya Allah. Amin. Tapi bisa nganter bagus kumpul. Insya Allah. Ya. Kalau bisa. Alhamdulillah setelah kita keliling dakwah dan silaturahim ditemani oleh saudara saya Ustadz Safi dan alhamdulillah dapat oleh-oleh tadi ya. Amin. Nih dari Ustadz Sahrin nih. Waduh mantap. Apa nih namanya? Tuh, pokoknya enak banget, garing banget itu. Kayak popcorn. Enak banget. Makasih Ustadz Sahrin. Ustadz Safi makasih banyak. Biar makin sehat, makin berkah, makin lancar. Udah nemenin anak, udah silaturahim, subhanallah. Berkah. Amin. Minyak alikmah nih, ya labelnya nggak ada tapi penuh isinya. Kayaknya nggak ada ya? Ini Tapi nggak isinya ada penuh. siapa nih? Iya, ini Enggak. masih aman, Masih bersih, masih orisinil. Karena belum produksi lagi fokus dulu anak-anak pesantren. Nanti ada rezeki, insya Allah kita produksi lagi minyak. Jadi Bismillah, makasih Ustaz Safi ya, biar lancar. Oh saya makasih banyak. Pokoknya biar makin sehat dah. Mudah-mudahan ya. semua urusannya Amin. lancar. Ya, uang-uang yang di luar bisa masuk lagi. Nah, Ya, itu dia. nah, itu nanti kita bantu syariatin dah. Berkah. Hati-hati, salam buat istri yang lagi sakit, mudah-mudahan cepat sehat. Berkah, ketemu lagi kita. Ya, alhamdulillah. Hati-hati Sat ya. Assalamualaikum. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan bosan Tat. Kalau lagi antum nggak ngisi hotip, ikut biar makin dikenal. Hati-hati Tat. Hamil istri. Kalau kuasa Allah
Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillah, puji dan syukur hanya kepada Allah Rabbul Alamin atas nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua. Baik nikmat iman dan Islam, atau nikmat sehat walafiat. Sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut kita masih diberikan kesempatan untuk sama-sama melaksanakan kewajiban kita, yaitu salat Jumat di Masjid Al-Barkah di Depok. Salawat dan salam semoga tercurah kepada kedua sana kita, baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya dan pengikut-pengikutnya. Mudah-mudahan kita semua termasuk pengikut Rasulullah yang senantiasa komitmen dengan ajaran dan sunnah-sunnahnya hingga akhir zaman. Bapak-bapak, para jamaah Masjid Al-Barkah Depok yang dirahmati Allah, izinkan kami atas nama pengurus Masjid Al-Barkah Depok kami menyampaikan beberapa pengumuman. Yang pertama, laporan keuangan dan berikutnya laporan kegiatan-kegiatan di Masjid Al-Barkah Depok. Yang pertama kami sampaikan laporan keuangan Masjid Al-Barkah Depok pada hari ini Jumat tanggal 17 Juli 2026. Saldo yang lalu berjumlah 17.456.000. Adapun saldo dari kiris sebesar 4.016.000. 21.472.000. Masukan Jumat lalu sebesar 6.140.000. Jadi total saldo sebesar 27.612.000. Adapun pengeluaran sebesar 4.170.000. Ya. Jadi sisa saldo masjid per 17 Juli 2026 23.442.000. Adapun dilaporkan mengenai saldo negatif yang pada saat ini berjumlah 8.310.000. Kami atas nama pengurus Masjid Al-Barkah Depok mengucapkan banyak terima kasih kepada para jemaah yang telah menginfakkan sebagian rezekinya di kegiatan-kegiatan kemakmuran Masjid Al-Barkah Depok. Semoga amal infak apa yang kita berikan menjadi pemberat timbangan kebaikan kita di yaumul akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya beberapa kegiatan dari Masjid Al-Barkah Depok yang biasa setiap hari Rabu pada zuhur Masjid Al-Barkah mengadakan tahsinul Quran yang insyaallah dipimpin oleh guru kita Ustaz Ahmad Muslim Al-Ghazali. Dan pada hari ini yang bertindak sebagai khatib yaitu Ustaz Ade Permana. Beliau pimpinan Majelis Zikir dan Ilmu Hikmah Mudurul Hobi di Tapos. Lalu juga alhamdulillah sebagai imam dari Dewan Masjid Indonesia. Demikian beberapa maklumat yang kami sampaikan. Atas perhatiannya kami terima kasih. Sebelumnya kami mohon bagi jemaah yang membawa alat komunikasi agar segera menonaktifkan, dan bagi jemaah yang membawa alat handy-talkie untuk menonaktifkan juga. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Asyhadu an la ilaha illallah.
أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الحمد لله الحمد لله الذي قد أعطانا نعمة كثيرة وكبيرة لنا، وهي نعمة الإيمان والإسلام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فيا أيها الحاضرون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال في كتابه الكريم: ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. Sadaqallahul azim. Hadirin sidang Jumat Masjid Al-Barkah ITC Depok yang dirahmati Allah. Puji syukur mari sama-sama kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala. Pada Jumat kali ini di bulan Safar kita masih diberikan nikmat oleh Allah. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat, sehingga kita bisa melangkahkan kaki kita
ke masjid yang kita cintai ini untuk melaksanakan ibadah sholat Jumat secara berjamaah. Mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada pemimpin alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita yang hadir di masjid ini beserta keluarga kita, istri, anak, cucu, orang tua kita mendapatkan syafaatul uzma di yaumil akhir nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Khatib berwasiat untuk pribadi khatib juga kita semua yang hadir. Mari sama-sama kita tingkatkan takwa kita kepada Allah dengan imtisalu awamirihi wajtinabu nawahi. Kita berusaha semakin hari mengintrospeksi diri kita, sudah sejauh mana kita melaksanakan perintah Allah dan sudah sekuat apa kita meninggalkan larangan Allah. Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Di bulan Safar ini banyak statement-statement yang tidak benar. Banyak orang beranggapan bulan Safar ini adalah bulan kesialan. Maka tema di Jumat yang singkat kali ini, khatib ingin mengingatkan kepada kita, jangan mempercayai takhayul dan kuatkan iman kita di bulan Safar. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Rasulullah sudah mengingatkan kepada para sahabat, juga kepada kita semua sebagai umatnya, bahwasanya apa yang terjadi ini adalah semua kuasa Allah. Tidak ada yang namanya hari baik kecuali memang yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidak pula ada hari sial kecuali yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak orang yang bukan hanya di bulan Safar, kalau memang Allah ingin memberikan dia kesialan atau ujian atau musibah, maka bisa terjadi kapanpun dan dimanapun. Saya punya sahabat lagi jalan kaki, tiba-tiba tertabrak mobil, meninggal di tempat. Padahal jalan kaki, bukan naik kendaraan. Kalau memang sudah ajalnya, maka Allah tetapkan ajalnya di sana. Lalu tahun yang lalu, ketika saya mau berangkat kajian subuh di Masjid Cilodok, tiba-tiba saya ditabrak motor. Menurut saksi mata yang melihat, kemungkinan lewat saya tertabrak saat itu karena parahnya sekali. Tapi Allah masih menyelamatkan. Sampai dengan saat ini saya masih bisa keliling khutbah dan kajian-kajian. Berarti memang semua sudah ada ketetapan dari Allah. Jangan mempercayai yang namanya tahayul, yang namanya sesuatu yang tidak ada garis dari Al-Quran dan Sunnah. Maka ini yang pertama. Yang kedua, tegakkan iman kita di bulan Safar. Di bulan Safar ini, Safar artinya kosong. Karena pada zaman dulu bangsa Arab itu di bulan Safar dia meninggalkan kampung halamannya untuk berdagang, maka rumah-rumah menjadi kosong. Maka dikatakan bulan kosong, bulan Safar. Nah, kita pribadi kalau mau merenung, kita hidup di dunia ini adalah perjalanan. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia adalah tempat kita bercocok tanam untuk kita ambil hasilnya untuk kita kembali ke akhirat. Jadi tidak akan selamanya kita ada di dunia. Mungkin kita melihat atau mendengar saudara kita, sahabat kita yang lebih sehat daripada kita, yang masih muda daripada kita, tapi sudah meninggalkan kita duluan. Tapi ada sahabat kita yang sudah sakit bertahun-tahun, tapi masih ada. Maka hadirin, di dunia ini adalah perjalanan kita untuk mencari bekal kita kembali ke akhirat kelak. Maka
kuatkan iman kita. Karena di dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 110, kuntum khaira ummah, kamu sebaik-baiknya umat. Kita ingin dipanggil sebagai umat terbaik oleh Allah. Maka apa syaratnya? Ukhrijat linnas, keluar dari rumah kita. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Ajaklah orang berbuat baik, cegah orang berbuat munkar, maka Allah akan berikan hadiah penambahan iman kepada kita. Hadirin, iman ini mesti kita raih. Iman ini mesti kita pertahankan. Iman ini mesti kita jaga. Karena iman itu naik turun, kadang naik kadang turun. Kalau lagi naik kita rajin, nggak diajak kita untuk kajian, kita berangkat kajian sendiri. Tidak perlu disuruh untuk puasa wajib, puasa sunnah kita jalani. Kalau iman lagi naik, maka kita akan termotivasi untuk melakukan ibadah. Tapi kalau iman lagi turun jauh, kita dengar azan, kita nggak mau berangkat ke masjid. Bulan Ramadan orang pada puasa, kita segen mau puasa karena capek, lapar, haus. Kenapa? Karena iman kita sedang menurun. Maka bagaimana cara menjaga iman kita, khususnya di bulan Safar? Karena ini bulan perjalanan yang amat sangat kosong. Artinya kita ini kosong. Diisi dengan apa? Dengan iman. Maka hadirin, tasyakur binikmah bulan Ramadan kemarin, saya keliling dakwah 30 titik selama 1 bulan. Ceramah Jakarta Depok saya 38 dengan memakai tongkat. Kenapa saya lakukan? Walaupun kaki bengkak kadang pulang, karena saya ingat ayat ini. Kalau kita mau jadi umat terbaik, ukhrijat linnas, keluar dari rumah kita. Walaupun kata terapis gak boleh terlalu berat, karena ini tulangnya belum nyambung total. Tapi saya minta kepada Allah, ya Allah, walaupun saya meninggal dunia, karena dalam perjalanan saya berdakwah, saya bersyukur kepadamu ya Allah. Nabi Ayub 18 tahun dikasih sakit sama Allah, tidak pernah minta kesembuhan. Tapi ketika penyakitnya sudah mengganggu ibadahnya, maka Nabi Ayub berdoa, wa ayyuba idnada rabbahu anni masaniyadurru wa anta arhamur rahimin. Maka saya pun pribadi meminta kepada Allah, ya Allah, walaupun sampai akhir hayat saya Engkau takdirkan aku masih memakai tongkat, maka kuatkan aku ya Allah sampai akhir hayat saya untuk terus berdakwah walaupun memakai tongkat. Inilah kita butuh naungan iman dari Allah. Bagaimana iman kuat? Keluar dari rumah, ukhrijat, ajak orang berbuat baik dan cegah orang berbuat munkar. Hadirin, perjalanan kita nggak akan selamanya di dunia. Berapa tahun umur kita? Kalau kita tengok orang-orang tua kita, kita tengok sahabat-sahabat kita yang sudah tidak ada, apakah semuanya tua yang meninggal dunia? Ada yang masih muda, belum menikah, bahkan anak-anak sudah meninggal dunia. Karena yang namanya kehidupan tidak ada yang tahu. Di dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 34, walikulli ummatin ajalun. Setiap umat, setiap manusia, ajalun, akan ada ajalnya, akan ada batas akhirnya, akan ada power off-nya. Kalau handphone habis baterainya dia akan mati, tapi masih bisa dicas. Tapi kalau kita di dunia ini mati, maka nanti kita dicas, dibangunkan di akhirat kelak. Maka setiap umat, setiap yang bernapas, falikulli nafsin ajalun. Di dalam Al-A'raf, walikulli ummatin ajalun. Setiap kita ini punya ajal, punya waktu. Fa idza jaa ajaluhum, dan ketika ajal itu datang, la yastahiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tidak bisa dimundur-mundurkan. Tidak bisa juga kita maju-majukan. Tidak bisa karena kita belum siap. Kita masih diberikan kenikmatan hidup di dunia. Harta punya, tahta punya, jabatan punya, kekayaan punya. Ya Allah, saya masih mau hidup di dunia karena harta saya masih banyak. Tapi kalau kata Allah, ajalmu sudah nyampe. Maka kalau kita mau merenung itu, kita puluhan tahun mencari tabungan dunia, mengumpulkan
di ATM kita, di rumah kita, saham sana sini. Tapi kita tidak tahu ajal itu sudah memperlihatkan waktunya kepada kita. Malaikat Israel dalam satu harinya 70 kali memata-matai kita. Malaikat Israel dalam satu harinya itu mengawasi kita sampai 70 kali. Kalau kata Allah tekan off-nya, langsung diambil kita oleh malaikat Israel. Maka sekarang kita ngumpulin harta yang banyak. Buat apa kalau ketika harta sudah terkumpul banyak, kitanya meninggal dunia? Maka hadirin, Rasul pernah ditanya oleh sahabat, "Ya Rasulullah, mahwal aqyas?" Ya Rasulullah, siapa orang-orang yang cerdas itu ya Rasul? Apa kata Rasulullah? Orang cerdas ada dua. Yang pertama, aksaruhum lil mauti dzikra. Orang cerdas yang pertama adalah orang yang sering mengingat kematian. Ini kita perjalanan bulan Safar nih, perjalanan dari dunia menuju akhirat. Pak, nggak ada yang tahu Pak. Saya ketika kejadian jam 4 subuh ditabrak, hancur motor saya, hancur helm saya. Tapi saya pakai kopiah yang tebal. Kaki saya hancur, tapi Allah masih selamatkan kepala saya. Buktinya saya masih berkeliling dakwah. Tiap bulan kajian di masjid-masjid, termasuk di Masjid At-Tauhid tiap bulannya. Kita masih berdakwah, oleh Allah diberikan kekuatan. Kenapa? Karena ajalnya belum sampai. Kalau memang ajal kita sudah sampai, kita tidur di rumah Pak, belum tentu bisa bangun kembali. Kita sehat, lagi banyak duit, baru gajian. Besok kita punya rencana jalan-jalan sama keluarga, tiba-tiba kita tidur. Ketika dibangunkan oleh keluarga, kita sudah tidak bisa bangun lagi. Gak ada yang mustahil. Maka yuk, orang cerdas yang pertama, aksaruhum lil mauti dzikra. Orang yang sering mengingat kematian, agar kita ada rem kehidupan kita. Kalau kita sedang bernafsu urusan dunia, mangga. Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah. Kata Allah dalam Al-Quran, wabtaghi fima, cari, jemput rezeki Allah. Cari, wabtaghi fima ataqallah, wala tansa nasibaka minad dunya. Ya, walaupun kata Allah kita cari jemput akhirat kita, tapi jangan lupakan dunia, kata Allah. Kita cari dunia boleh, tapi ketika kita cari dunia ada rem. Kenapa? Karena satu saat akan ada ajal yang menunggu kita. Yang kedua, orang yang cerdas yang terakhir adalah wa ahsanuhum lima ba'da istidad fa'wal aqyas. Orang cerdas yang kedua adalah wa ahsanuhum, orang yang memperindah, orang yang mempersiapkan bekal ketika dia kembali kepada Allah. Itulah orang yang cerdas. Yang tadi dibacakan oleh Ustadz Mona, DKM Masjid Al-Barakah, pemasukan sekian juta dari jamaah bapak-bapak yang menitipkan, itu sebenarnya adalah tabungan kita. Tabungan kita yang dititipkan di Masjid Al-Barakah. Inilah bekal kita menuju akhir. Uang bapak yang ada di rumah berinvestasi di bangunan rumah, properti, mobil, kendaraan, tabungan yang nilainya mungkin miliaran rupiah, 1 sen pun tidak akan ada yang kita bawa di alam kubur kita ketika kita meninggal. Tapi uang yang dititipkan, uang yang disedekahkan, uang yang diinfakkan, salah satunya melalui Masjid Al-Barakah ini, maka ini akan menjadi saksi jariah bekal kita. Inilah orang yang cerdas, orang yang nabung di banyak tempat, orang yang nabung di jalan Allah. Dia tidak lupa bahwasanya bekal yang sudah diinfakkan itulah bekal sesungguhnya yang kita punya. Karena rezeki itu Pak, ada 3. Yang pertama, apa yang sudah kita makan. Kita punya duit 1 juta, tapi ketika uang 1 juta itu kita belikan makanan, kita mau makan, tiba-tiba makanannya jatuh sebelum kita makan, itu belum rezeki. Jadi rezeki apa yang sudah kita makan sehari 2 kali, sehari 3 kali, nasi, lauk, itulah rezeki yang kita makan, itulah rezeki namanya. Lalu yang kedua, rezeki yang kita pakai, pakaian yang kita pakai, itu sudah rezeki. Kita beli baju banyak-banyak,
tapi ada 10 baju mahal kita tidak pernah pakai karena sayang. Itu belum rezeki kita. Kalau ditanya, saya punya mobil 10, mobilnya mahal-mahal, mewah-mewah, sering dipakai, nggak pernah di garasi aja. Itu bukan rezeki, Pak. Karena rezeki itu adalah apa yang kita pakai. Dan yang ketiga, rezeki sejati, rezeki sesungguhnya adalah rezeki yang sudah kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin bapak-bapak jamaah yang dimuliakan Allah, inilah pesan bulan Shofar. Pertama, jangan kita percayai tahayul. Sekarang lagi marak viral Gunung Kawi. Nggak ada yang bisa memberikan manfaat kecuali Allah, dan tidak ada yang bisa memberikan madarat kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keduanya, kita diingatkan bagi orang yang cerdas, yaitu sering mengingat kematian dan mempersiapkan bekal menuju kematian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita kekuatan untuk terus menambah iman dengan menambah ilmu kita, dan juga kita terus berjalan di muka bumi untuk mempersiapkan kematian kita. Mudah-mudahan kita husnul khatimah dan kita pula membawa iman. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Fa ya ayyuhal hadirun أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال تعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فلذكر الله أكبر. أقم الصلاة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين.
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى بخلق الرحمن من تفاوت فرد البشر انقضى من سطور ثم ارجع البشر قرتين ينقلب إليك البشر خاسئا وهو حسير. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ولقد زينا السماء الدنيا بنصبها وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها صيحا وهي تسور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها لم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نعمل أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير سعة الرسول بذنبهم فسوق لأصحاب السعير. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وأسروا قولكم أو اسروا به إنه عليم بذات الصدور.
سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم. الذي لا إله إلا الله الحي القيوم وأتوب إليه من ذنب العاصمة ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. أستغفر الله العظيم لي وليدي ولسائر رسول وزيرتي علي ولمشايخنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. سيدنا محمد رسول الله وبعد السلام ومنك السلام إليك السلام خير ربنا بالسلام ودخلنا الجنة ودار السلام ترك ربنا وتعطينا جنة الإكرام وسائها وزينا الشكر الحمد لله. يا الله شرع العليم اللهم عليك السلام وعليك السلام وعليك وعليك من الجلال والإكرام ورسول الله صلى الله عليه وسلم ويا رسول الله محمد والآخرين وسلم يا رب وتبارك وتعالى وسلم رسول الله وعلى الشرائع الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نبذك من العالمين أفضل الشاكرين أنت الناعم أنت الوسيلة يا ربنا لك أمرك شكرا من تغفر جلالك وعلي سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك وسعت على نفسك شانك لا تقدر ولك التوفيق ولك الحمد والرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وسائر الأولين والخاتمين وسبق ناصر المستقيم وعلى آله وصحبه والمقدار العظيم. رب اغفر لنا ولوالدينا وارحمنا وارحمهم كما ربونا صغارا للمؤمنين والمؤمنات المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. وافتح علينا أبواب الخير وأبواب البركة وأبواب النعمة وأبواب الرزق وأبواب التقوى وأبواب الصحة وأبواب السلامة وأبواب العافية وأبواب الجنة والمغفرة من كل بلاء والجنة الآخرة وسيدنا العليم نبيك الكريم شر وشر الآخرة وقال رحمتك يا أرحم الراحمين. وصعنا الولاء والبلاء والولاء
bawah.